Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ulandari, NIM 20124 AF, kelas C20 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Saya akan men-screening resep non-racikan dan resep racikan. Yang pertama, non-racikan. Uraian resep: nama dokter ada, alamat praktek ada, nomor telepon ada, surat izin praktek tidak ada, SIPA ada. Tempat dan tanggal penulisan resep: tempat Makassar, tanggal 8 April 2012. Tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep tercantum nama obat atau komposisi resep: ibuprofen nomor 10, sangobion nomor 10. Petunjuk pemakaian resep 1, 3 kali sehari 1 tablet. Resep 2, 1 kali sehari 1 tablet. Tanda tangan atau paraf dokter tidak ada. Nama pasien ada, umur ada, alamat tidak ada. Perhitungan dosis: ibuprofen dosis dewasa sehari 2-4 kali 1-2 tablet 400 mg. Sangobion dosis dewasa 1-2 kapsul setiap hari. Uraian bahan: ibuprofen, nama generik ibuprofen, rumus bangun ada, rumus molekul C13H18802. Pemberian serbuk hablur putih hingga hampir putih berbau khas lemah. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam metanol, dalam aseton, dan dalam klorofrom. Sukar larut dalam etil asetat. Farmakologi: aktivitas antiinflamasi, antipiretik, dan analgetik. Indikasi: meringankan nyeri ringan sampai sedang seperti nyeri haid, sakit gigi, sakit kepala. Kontraindikasi: penderita ulkus, peptikum yang berat dan aktif, riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen dan AINS lainnya. Efek samping: mual, muntah, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, dan lambung. Nama generik sangobion, rumus bangun ada. Pemberian serbuk kristalin berwarna kuning, kuning kecoklatan atau kekuningan dan tidak berbau harum. Rumus molekul C19H19N706. Kelarutan: sangat sukar larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, aseton, klorofrom, dan eter. Mudah larut dalam larutan encer, alkali, hidroksida, dan karbonat. Farmakologi tidak ada. Indikasi: anemia yang disebabkan defisiensi. Kontraindikasi: hemokromatosis primer, penderita yang mendapat transfusi darah berulang. Efek samping: muntah, iritasi lambung, konstipasi, diare, kolik. Dosis: sehari 1 tablet selama atau setelah makan. Penyimpanan: simpan pada tempat yang terlindung dari cahaya. Cara pakai: ibuprofen 3 kali sehari 1 tablet, sangobion 1 kali sehari pada malam hari. Indikasi umum: pasien menderita nyeri dan kekurangan zat besi. Penggolongan obat: ibuprofen obat keras, sangobion obat bebas. Kesimpulan: resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Resep tersebut sudah rasional dari segi dosis. Resep kedua: nama dokter ada, alamat praktek ada, nomor telepon ada, surat izin praktek tidak ada, SIPA tidak ada. Tempat dan tanggal penulisan resep: Makassar, 27 bulan 2 2019. Tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep tercantum nama obat atau komposisi resep, kata flam nomor 10. Petunjuk pemakaian resep: 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Tanda tangan atau paraf dokter tidak ada. Nama pasien ada, umur dan alamat ada. Perhitungan dosis, kata flam dosis dewasa 1 tablet 2-3 kali per hari. Uraian bahan: nama generik, kata flam, rumus bangun ada, rumus molekul C14H11C12N02.
Pemberian tidak ada, kelarutan tidak ada. Farmakologi sebagai inhibitor enzim sikloksigenase yang menurunkan produksi prostaglandin, penyebab inflamasi, demam, dan nyeri terutama pada jaringan perifer. Indikasi pengobatan jangka pendek untuk nyeri dan inflamasi. Kontraindikasi ulkus intestinal atau lambung aktif, perforasi atau perdarahan. Efek samping gangguan saluran cerna, anoreksia, sakit kepala, pusing, vertigo, level transaminase meningkat. Dosis dewasa 50 mg per oral 3 kali sehari, 75 mg 2 kali sehari. Anak-anak 2-3 mg per kg/BB per hari. Penyimpanan di tempat yang sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari. Cara pakai: Cataflam 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Indikasi umum: pasien menderita nyeri. Penggolongan obat: Cataflam obat keras. Kesimpulan: 1. Resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. 2. Resep tersebut sudah rasional dari segi dosis. Resep racikan. Uraian resep: nama dokter ada, alamat praktek tidak ada, nomor telepon ada, surat izin praktek tidak ada, SIPA tidak ada, tempat dan tanggal penulisan resep Makassar 7 Februari 2019. Tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep tercantum nama obat atau komposisi resep. Propanol 20 mg nomero 30. Petunjuk pemakaian 1 kali sehari 1 bungkus. Tanda tangan atau paraf dokter ada, nama pasien ada, umur ada, alamat tidak ada. Perhitungan dosis propanol, dosis lazim dewasa 3-4 kali sehari 10-40 mg. Uraian bahan propanol, nama generik propanolol, rumus molekul C16H21N02HCl. Pemberian putih atau hampir putih, tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan larut dalam 20 bagian air dan dalam 20 bagian etanol 95%. Sukar larut dalam kloroform. Farmakologi: propanolol secara umum bekerja sebagai agen beta blocker non-selektif yang berkompetensi dengan agen agonis menempel pada reseptor beta. Farmakodinamika: propanolol merupakan penghambat reseptor B1 dan B2. Indikasi: pengobatan hipertensi, aritmia, dan angina pectoris. Kontraindikasi: penderita payah jantung, blokade, bronkospasme. Efek samping: gangguan susunan saraf pusat, gangguan saluran pencernaan, lesu, pening, bradikardia, parestesia, demam, ruam kulit, dan miopati proksimal. Dosis awal sehari 2 kali 40 mg, selanjutnya ditingkatkan menjadi 160-320 mg sehari dalam dosis terbagi. Aritmia sehari 3-4 kali 10-80 mg. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Cara pakai: 1 kali sehari 1 bungkus. Indikasi umum: pasien mengalami kecemasan dan tremor esensial. Penggolongan obat: obat keras. Perhitungan bahan dan penentuan harga obat dan perhitungan dosis. Propanol A PHB 20 mg dikali 30 sama dengan 600 mg. Untuk kadar 40 mg, 600 per 40 dikali 1 tablet sama dengan 15 tablet. Harga obat: 15 tablet dikali 1800 sama dengan 2700. Dosis lazim 2 kali sehari 40 mg. Dosis maksimum sekali pakai 1 kali 40 mg sama dengan 40 mg. Kesimpulan: resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Resep tersebut sudah rasional dari segi dosis. Resep kedua:
perhitungan bahan dan penentuan harga obat dan perhitungan dosis. Metilprednisolon PHB 4 mg dikali 10 sama dengan 40 mg. Untuk kadar 4 mg, 40 mg per 4 mg dikali 1 tablet sama dengan 10 tablet. Harga obat 10 tablet dikali 400 sama dengan 4000. Dosis lazim tidak ada, dosis maksimum tidak ada. Cyanocobalamin PHB 1 mg dikali 10 sama dengan 10 mg. Untuk kadar 1 mg, 10 mg per 1 mg dikali 1 tablet sama dengan 10 tablet. Harga obat 10 tablet dikali 2400 sama dengan 24.000. Dosis lazim tidak ada, dosis maksimum tidak ada. Uraian resep. Nama dokter ada, alamat praktek ada, nomor telepon ada, surat izin praktek tidak ada, SIPA tidak ada, tempat dan tanggal penulisan resep Makassar, tanggal 3 bulan 3 2019. Tanda resep. Pada bagian kiri setiap penulisan resep tercantum nama obat atau komposisi resep. Metilprednisolon 4 mg, B12 1 mg. Petunjuk pemakaian Prorenata jika perlu. Tanda tangan dokter ada, nama pasien ada, umur ada, alamat tidak ada. Cyanocobalamin atau vitamin B12. Nama generik cyanocobalamin. Rumus struktur, rumus molekul tidak ada. Pemberian hamlur atau amor merah tua atau serbuk hamlur merah. Bentuk anhidrat sangat higroskopik jika terpapar udara, menyerap air lebih kurang 12%. Kelarutan agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, tidak larut dalam aseton, dalam kloroform, dan dalam eter. Farmakologi sebagai zat esensial yang dibutuhkan untuk proses normal eritropoiesis serta proses sintesis dan mielin reproduksi sel pertumbuhan normal, sel-sel dan jaringan tubuh. Indikasi pengobatan anemia pernisiosa dan defisiensi vitamin B12 karena malabsorpsi pada intestinum. Kontraindikasi hipersensitif, tukak lambung, wanita hamil, bayi usia 3 bulan pertama. Dosis 3-4 hari 100 mikrogram. Efek samping dapat menimbulkan iritasi lambung, reaksi hipersensitivitas, reaksi pada kulit. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. Cara pakai metilprednisolon Prorenata jika perlu, cyanocobalamin Prorenata jika perlu. Indikasi umum pasien mengalami peradangan dan kekurangan vitamin. Penggolongan obat metilprednisolon obat keras, cyanocobalamin obat bebas. Kesimpulan, resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Resep tersebut sudah rasional dari segi dosis.